Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atasya Wasmi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang kanker payudara. Kanker payudara adalah pertumbuhan abnormal sel-sel payudara yang terkadang dapat dirasakan sebagai benjolan atau massa yang disebut tumor. Kalian tahu nggak sih penyebab kanker payudara itu apa? Contohnya kayak gini. Penyebab kanker payudara: 1. Merokok dan terpapar asap rokok atau perokok pasif. 2. Pola makan yang buruk seperti tinggi lemak, rendah serat, mengandung zat pengawet dan pewarna. 3. Haid pertama pada umur kurang dari 12 tahun. 4. Menopause atau berhenti haid setelah umur 50 tahun. Selanjutnya, melahirkan anak pertama setelah umur 35 tahun, tidak pernah menyusui anaknya, pernah mengalami operasi pada payudara yang disebabkan oleh kelainan tumor jinak atau tumor ganas. Terakhir, di antara anggota keluarga ada yang menderita kanker payudara. Faktor risiko kanker payudara: haid pertama pada usia di bawah 12 tahun, wanita yang tidak menikah, wanita menikah tetapi tidak memiliki anak, melahirkan anak pertama pada usia 30 tahun, tidak menyusui, menggunakan kontrasepsi hormonal atau mendapatkan terapi hormonal dalam waktu yang cukup lama. Menopause pada usia lebih dari 55 tahun, pernah operasi tumor jinak payudara, riwayat kanker dalam keluarga, wanita yang mengalami stres berat, konsumsi lemak dan alkohol secara berlebihan, perokok aktif dan pasif. Gejala kanker payudara: yang pertama, ada terasa benjolan di payudara dan seringkali tidak merasa nyeri. Kedua, perhatikan juga jika terdapat luka pada bagian payudara yang tidak sembuh. 3. Terdapat perubahan tekstur kulit payudara yang mengarah seperti kulit jeruk. Yang keempat, keluar cairan dari puting berupa darah atau cairan berwarna. Yang kelima, terdapat cekungan ataupun tarikan di kulit payudara. Jika kalian memiliki gejala tersebut, sebaiknya diperiksa. Pemeriksaan ini ada dua, pemeriksaan sendiri dan pemeriksaan klinis. Untuk pemeriksaan sendiri atau disebut dengan sadari dilakukan: yang pertama, di depan cermin, angkat tangan dan periksa apakah ada kemerahan atau bengkak di payudara. Yang kedua, letakkan tangan di pinggang dan periksa payudara seperti pada langkah pertama. 3. Tekan payudara dari atas ke bawah dan rasakan apakah ada benjolan. Yang keempat, tekan payudara secara melingkar dan rasakan apakah ada benjolan. Kelima, tekan payudara ke arah puting dan lihat apakah ada cairan yang keluar. Keenam, posisi berbaring dan tekan kembali payudara secara melingkar. Sadari: pemeriksaan sendiri atau sadari sebaiknya dilakukan tiap bulan, sekitar 1 minggu setelah dimulainya masa menstruasi yang terakhir. Bila tidak lagi mengalami menstruasi, maka sebaiknya melakukan pemeriksaan sendiri pada tanggal yang sama tiap bulan, misalnya tiap tanggal 1. Yang kedua, pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis itu meliputi 1. Ultrasonografi, 2. Biopsi payudara, 3. Mamogram. Mamogram adalah suatu prosedur screening yang menggunakan mesin khusus untuk mengambil gambar payudara dengan sinar X, MRI. Pencitraan resonansi magnetik payudara merupakan prosedur screening khusus yang mengambil gambar payudara menggunakan medan magnetik yang kuat dan gelombang radio. Di sini juga ada pengobatan kanker payudara. Yang pertama, operasi atau pembedahan. Yang kedua, terapi radiasi. 3. Kemoterapi. 4. Terapi hormon. Kelima, terapi target. Yang perlu diterapkan oleh penderita kanker payudara: yang pertama, diet sehat, olahraga teratur, berhenti ngerokok, dan berhenti minum alkohol. Sekian penyuluhan dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye.